Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Shaimin, shaimat, santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam rangka mengingatkan kembali serta menguatkan kembali, sebab manusia dalam urusan-urusan kebaikan, dalam urusan-urusan ibadah kepada Allah, kalau tidak diingatkan, kalau tidak diberitahukan, kecenderungannya jauh lebih lupa daripada ingatnya. Berbeda dengan ketidakbaikan. Kalau ketidakbaikan, jangankan tidak diingatkan, dengan diingatkan pun otomatis ketidakbaikan itu biasa dilakukan. Sama seperti anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, perihal berkaitan dengan kita belajar di pesantren ini. Untuk menjadi anak yang tidak baik, untuk menjadi anak yang tidak soleh, tidak belajar pun bisa. Tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah atau di pesantren itu bisa. Berbeda dengan langkah untuk menjadi sosok santri atau murid yang baik atau yang soleh. Jangankan tidak belajar, dengan belajar pun bagaimana? Masih susah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, sebelum Allah menyampaikan tentang tugas dan kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah awali dulu dalam ayat 55-nya dengan firman-Nya, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat. Kenapa? Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu, karena sesungguhnya nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah melanjutkan ayatnya dalam ayat 56-nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah kepadaku. Jadi coba kita perhatikan anak-anakku sekalian, dalam ayat itu Allah menggandengkan tentang perintah untuk saling mengingatkan dengan perintah
ibadah yang diwajibkan kepada kita. Ternyata setelah Ustadz baca dalam literatur tafsir-tafsirnya bahwa urusan ibadah jangankan tidak diingatkan, dengan selalu diingatkan pun bagaimana? Ya, kecenderungannya akan lupa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, Ustadz ingin mengingatkan kembali serta menguatkan terhadap kegiatan yang sedang kita jalani, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang mulia, super mulia, yang Allah syariatkan tidak di bulan-bulan yang lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, tazkirah dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin mengangkat dua buah hadis, di mana dua buah hadis ini dibawakan oleh sahabat yang sama, hanya riwayatnya satu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dua hadis ini muatannya atau isi kandungannya mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi sosok-sosok umat Islam yang bisa menjalankan aktivitas ibadah wabil khusus di bulan Ramadan ini, tetapi nilai dari apa yang kita lakukan ini sia-sia. Padahal kita pasti sebagai manusia sangat berharap dan sangat mencita-citakan apa yang kita lakukan ini ada nilai yang kita dapatkan, ada pahala yang kita akan raih ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mengingatkan kepada kita jangan sampai kita termasuk orang yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yaitu menyangkut berkaitan dengan ibadah yang sedang kita laksanakan. Jangan sampai kita sudah capek-capek, kita sudah lelah-lelah, kita sudah menahan lapar dan dahaga, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan ini. Betul gak? Kita mau gak sudah kita melakukan aktivitas ibadah ini, tapi akhirnya kita tidak dapat apa-apa? Mau gak seperti itu? Ustaz yakin sangat tidak berharap. Coba perhatikan ya. Siapa yang hafal boleh ke depan dan Ustaz kasih hadiah. Hadis yang pertama yang disampaikan oleh atau yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu gak siapa nama asli Abu Hurairah? Ayo sini Ustaz kasih hadiah nih 10.000. Nih, siapa? Abdurrahman bin Sakhir Abdurrahman bin Sakhir bin Sakhir. Betul nggak? ulangi. Abdurrahman bin Sakhir. Abdurrahman bin Sahar.
sahrin. Betul gak? Hah? Yang Ustaz tahu bukan? Ya? Betul, yakin? Yakin. Tolong dicek ya. Kalau Ustaz tahu, kalau namanya Abu Quhafa itu siapa? Ya, sudah cukup. Ya, barakallahu fiik. Jadi sahabat Abu Hurairah dalam dua hadis beliau menyampaikan ya atau membawakan dan menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Hadis yang pertama, Rasul bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ada yang hafal gak? 20.000. Ada yang hafal? Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ada yang hafal? Atau yang kedua? Yang kedua, mudah-mudahan hafal yang kedua. Yang kedua masih dari sahabat Abu Hurairah, tapi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Ini sedikit. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Asyrul Rubiyah. Ada yang hafal? Kalau yang pertama 20.000, kalau yang kedua 10.000. Nih sudah disiapin. Ya, jadi karena waktu. Ya. Jadi dalam hadis ini, dua hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan awalnya kepada para sahabat Rasulullah. Pada zaman sekarang, ya Rasulullah mengingatkan kepada kita, di mana jangan sampai kita termasuk orang yang sudah beramal, sudah bekerja, sudah beribadah, tetapi tidak ada nilai apa-apa. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, ya, kata Rasulullah, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi." Artinya, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang zur. Ucapan-ucapannya apa? Zur. Apa zur? Ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang jahat, ya, gitu ya. Seperti kita ngomongin orang, berkata yang tidak bagus, ya, kucing kan gitu ya, ya, atau kata-kata yang tidak layak. Atau wal amal bihi, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi, yang jahat, yang kotor, yang jelek itu. Ya, bagaimana kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka
Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi Allah sudah tidak apa? Tidak peduli lagi, sekalipun dia apa? Telah meninggalkan makan dan minum, ya, dari hal yang membatalkan ibadah saum itu. Ya, ini tolong diperhatikan. Tadi kan kita sudah sepakat, kita tidak mau, tidak berkenan, tidak suka. Kita sudah saum, kita sudah menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi pas dihitung tidak dapat apa-apa. Kenapa? Tadi pagi-pagi baru bangun tidur, dibangunkan sama orang tuanya, sudah apa? Sudah ngomel-ngomel. Ketemu sama teman, ngomongnya apa? Anjing, babi, gitu. Ya. Datang ke sekolah, ujian nyontek, gitu. Ini bagaimana, gitu? Ya. Maka kata Rasulullah tadi, man lam yada qaula zur wal amala bihi. Jadi Allah sudah tidak butuh lagi, sekalipun dia sudah apa? Meninggalkan makan dan minumnya, ya, demi hal supaya tidak membatalkan ibadah saum. Betul, ibadah puasanya tidak batal, tapi nilai dari ibadah puasanya sia-sia, ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang sudah bersusah payah beribadah kepada Allah tetapi tidak ada nilai apa-apa. Yang kedua tadi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah saum, dia tidak dapat apa-apa dari ibadah saumnya kecuali hanya apa? Hanya lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Ya tadi, saumnya hanya menahan lapar dan dahaga, tidak bisa menahan apa? Ucapannya, tidak bisa menahan, ya, pandangannya, tangannya, hatinya, sehingga semuanya sia-sia. Ya, mumpung baru berapa hari? 6 hari, ya. Mumpung baru 6 hari kita menjalani ibadah saum ini, ya. Tinggal berapa hari lagi hari rayanya? Ya, yuk kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ibadah yang kita laksanakan ini tidak sia-sia, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang maju tadi 20.000, Ustaz mau berinfak. Ayo sini. Ya. Saya terakhirnya Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi an hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barakallahu fiik. Ya.